Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas beda dari fungsi COUNTIF dan COUNTIF yang ada S-nya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke Sobat Excel, di sini kita sudah ada sebuah contoh dari daftar nilai ujian siswa SMP Pasti Bisa ya. Sebelum kita masuk ke beda dari fungsi COUNTIF dan COUNTIF yang tentunya ada S-nya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari COUNTIF ya. COUNTIF itu adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah data sel dalam suatu rank yang berisi kriteria tertentu. Jadi di sini dia terbatas, yaitu hanya menghitung dari satu rank dengan satu kriteria ya Sobat Excel. Nah, dan sedangkan COUNTIF ini sesuai dengan namanya yang berakhiran S, yang kalau di bahasa Inggris itu artinya jamak atau banyak. Dia mampu menghitung jumlah dari data rank yang kriterianya itu banyak dan sampai 127 kriteria Sobat Excel. Nah itu tadi ya bedanya. Sekarang kita akan masuk ke contoh penerapan dari beda COUNTIF dan juga COUNTIF. Kita akan isi terlebih dahulu ya Sobat Excel isiannya. Untuk isian silakan gunakan fungsi dari run between ya, biar kita tidak banyak terusnya. Run between kita kasih nilai terendahnya adalah 50 dan yang tertinggi adalah 100. Kita enter saja seperti ini. Dan kita tarik sampai data yang kita butuhkan. Kita tarik sampai sini ya Sobat Excel, maka di sini dia sudah mendapatkan angka acak. Setelah membuat angka acak, jangan lupa ini rumusnya di clear atau kita menjadikan dia angka atau value. Caranya klik kanan, kita copy, klik kanan lagi, paste spesial dan pilih yang namanya values. Setelah itu baru kita oke. Nah, kita di sini cari rata-ratanya terlebih dahulu ya Sobat Excel. Rata-ratanya pakai average saja, pakai rumus dasar. Nah, kita tab, kita blok mulai dari nilai matematika sampai bahasa Inggris, kita enter. Maka dia di sini akan mendapatkan 7,9. Nah, kita tarik seperti ini. Kita sudah mendapatkan nilai rata-rata. Sekarang kita akan mencari statusnya. Nah, di sini dia kalau keterangan dia lulus apabila rata-rata sama dengan di atas 75 dan kalau di bawah dia akan mengulang. Berarti kita gunakan saja fungsi dari if sederhana, yaitu if tunggal. Kita ketikkan if tab dan logika yang dites adalah rata-rata, yaitu lebih besar sama dengan 75 sama dengan 75. Nah, pernyataannya dia akan lulus. Jangan lupa di titik yang maksud saya tanda petik 2 di atas ya. Kita kasihkan lulus seperti ini. Dan ingkarannya atau argumen jika salah yaitu adalah mengulang. Kita ketikkan mengulang seperti ini. Dan kita tutup kembali dengan tanda petik 2 di atas. Baru kita tutup kurung dan kita enter. Maka dia sudah mendapatkan statusnya dari lulus. Berarti nilainya kan di sini di atas 75. Nah, di sini ada 4 yang mengulang ya Sobat Excel. Nah, di sini sekarang kita akan masuk yang namanya fungsi dari COUNTIF pertama ya, terlebih dahulu Sobat Excel. Oke, kita akan mencari di sini adalah jumlah siswa yang lulus. Nah, jumlah siswa yang lulus ini kan tidak dikategorikan laki-laki atau perempuan, berarti dia dicari berdasarkan kriteria lulus. Oke, caranya kita akan masuk ke COUNTIF yang pertama. Kita aktifkan rumusnya sama dengan seperti ini Sobat Excel. Ketikkan COUNTIF. Di sini banyak sekali ya count, silakan pilih COUNTIF. Setelah itu baru kita adalah pilih dari ranknya. Ranknya adalah sumber data yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk kriteria atau sesuai dari pernyataan. Di sini karena dia lulus ya, berarti kita blok areanya seperti ini ya Sobat Excel. Jadi dia ambil di statusnya. Sobat Excel bisa dikunci untuk ranknya ya, kalau nanti rumusnya dibuat ditarik atau di copy, rumusnya akan tidak bergeser. Setelah itu kita kasihkan titik koma untuk pindah ke kriteria. Nah, di sini diminta yaitu kriterianya lulus. Berarti kasihkan tanda petik 2 di atas, jangan lupa Sobat Excel. Setelah itu ketikkan lulus seperti ini. Kita tutup.
dengan tutup kurung, baru kita enter. Maka di sini dia akan mendapatkan 3 ya yang lulus. Nah, ini tadi kita menggunakan count if biasa. Nah, di sini kita disuruh mencari juga siswa yang mengulang atau remedi ya. Sebenarnya mudah saja ya Sobat Excel, kalau mau pakai rumus count if juga bisa, kalau pakai pengurangan juga bisa. Nah, di sini kalau pengurangan ya, jumlah siswa saja. Di sini kan 7 baru dikurangi dengan siswa yang lulus, berarti dia sudah dapat 4. Itu kalau sederhananya. Tapi kalau angkanya acak atau banyak, itu kita gunakan saja count if. Nah, kita aktifkan kembali rumusnya count if seperti ini Sobat Excel. Kita tab. Ranknya masih sama ya Sobat Excel, yaitu di status. Kita pindah dengan titik koma untuk ke kriterianya, yaitu dipilih mengulang ya. Jadi kita cari yang di sini yang mengulang. Terus kita tutup baru kita enter. Nah, di sini sama kan hasilnya Sobat Excel. Itu tadi kalau kita membutuhkan data yang sedikit jadi bisa dikurangi langsung. Sedangkan kalau data banyak kita bisa menggunakan rumus dari count if untuk kriteria tunggal. Nah, sekarang kita akan masuk ke kriteria yang lebih banyak, yaitu dengan menggunakan count if yang akhiran S. Oke, langsung saja kita ke rumusnya. Di sini di bawah yang soal ketiga, itu kita disuruh mencari yang namanya jumlah siswa laki-laki yang lulus ya Sobat Excel. Nah, caranya karena di sini ada 2 kriteria, yaitu laki-laki, jenis kelamin, dan juga status lulus. Otomatis kita tidak bisa menggunakan rumus dari count if yang hanya bisa menggunakan satu kriteria. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus count if yang berakhiran S ya. Sulit kalau ngomong ada if-nya itu ada S-nya itu sulit. Jadi saya ngomongnya count if yang berakhiran S gitu saja ya Sobat Excel. Oke, kita aktifkan sama dengan count if yang berakhiran S, kita tab. Nah, di sini kita ada kriteria rank yang pertama. Di sini kan diminta yaitu yang pertama adalah siswa berjenis kelamin laki-laki. Jadi ranknya di sini Sobat Excel. Kita bisa kunci atau tidak terserah Sobat Excel nanti. Saya nggak kunci ya Sobat Excel. Selanjutnya kita kasih titik koma. Nah, kriterianya yaitu kita tuliskan L seperti ini ya, sesuai dengan kriteria dari jenis kelamin di ranknya ya Sobat Excel. Jadi harus persis. Jangan lupa dikasih tanda petik 2 di atas, buka dan tutupnya. Selanjutnya untuk pindah ke rank yang kedua atau kriteria rank yang kedua, kita kasihkan titik koma seperti ini Sobat Excel. Selanjutnya kita blok untuk kriteria rank yang kedua, yaitu adalah di status. Di sini kita blok ya sudah. Selanjutnya baru kita kasihkan titik koma untuk pindah ke kriteria yang kedua Sobat Excel. Nah, di sini tadi mintanya yaitu dengan pernyataan lulus, berarti laki-laki yang lulus saja. Di sini kita ketikkan saja lulus seperti ini. Kita tutup kurung untuk mengakhiri rumus dari count if. Setelah itu baru kita enter Sobat Excel. Nah, di sini sudah dapat ya. Jadi di sini yang dicari adalah laki-laki yang lulus saja. Di sini kita coba cek. Ada Yuda itu laki-laki dan yang lulus itu yatunya adalah perempuan yaitu Elma, dan satunya lagi adalah Andre yang laki-laki lulus. Berarti cuma 2 ya Sobat Excel. Nah, sekarang gimana kalau kita di sini itu disuruh ada 3 kriteria. Jadi di sini kita tarik saja ya Sobat Excel. Ini sebenarnya bisa ditarik atau tidak, tapi untuk mencari rumus dari jumlah siswa perempuan yang lulus itu sama dengan yang ada, kita pakai count if saja. Di sini count if, kita tab, ranknya masih sama Sobat Excel, cuma diganti kriterianya yaitu dengan perempuan atau P titik koma untuk pindah ke kriteria yang kedua. Kita blok untuk statusnya untuk kriteria kedua dan kita tuliskan kriterianya yaitu lulus seperti ini. Nah, satu kan Sobat Excel. Oke, sekarang kita akan masuk bagaimana jika ada kriterianya sampai ketiga ya Sobat Excel. Oke, langsung kita ke intinya. Oke Sobat Excel, kita akan coba dengan kriteria yang menggunakan 3, karena saya sebutkan tadi bahwa count if itu bisa sampai 127 kriteria ya Sobat Excel, jadi lumayan banyak. Di sini kita pakai 3 ya. Contohnya di sini diminta laki-laki lulus dengan nilai rata-rata
di atas 70 ya, atau 75 gini saja ya. Jadi laki-laki dengan nilai di atas 75, jadi lebih besar sama dengan 75 seperti ini ya Sobat Excel kriterianya. Nah, caranya yaitu kita tetap menggunakan rumus dari COUNTIF yang berakhiran S. Kita aktifkan rumusnya sama dengan seperti ini. Kita kasihkan COUNTIF. Kita tab untuk mengaktifkan rumusnya. Setelah itu kriteria yang pertama adalah tetap, yaitu di jenis kelamin ya Sobat Excel. Itu kasihkan titik koma. Selanjutnya jangan lupa tanda petik atas 2, kita tutup seperti ini. Caranya hampir sama, jadi kita tinggal menambahkan saja ya Sobat Excel. Yang kedua adalah statusnya. Setelah itu kriterianya adalah lulus. Nah, disinilah kita tinggal menambahkan titik koma lagi seperti ini Sobat Excel, yaitu kriteria rank yang ketiga adalah rata-ratanya itu harus di atas sama dengan 75. Nah, seperti ini. Baru kita tutup ya. Kalau sudah, baru kita enter. Oh sorry, di sini kita lupa ngasih titik koma ya. Untuk pindah ke kriterianya, sorry. Baru kita enter. Jadi ada 2 ya. Kita ulangi lagi ya tadi karena saya lupa ngasih titik komanya. Jadi sama dengan itu kita gunakan COUNTIF yang berakhiran S. Kita tab. Kriteria rank yang pertama adalah jenis kelamin. Itu titik koma untuk pindah ke rank. Kasihkan tanda petik 2 di atas, buka dan tutup dan masukkan kriterianya. Pindah dengan titik koma. Itu adalah kriteria rank yang kedua. Titik koma yaitu lulus. Untuk yang ketiga yaitu titik koma dengan nilai rata-rata. Titik koma untuk pindah ke kriteria yang ketiga ya Sobat Excel. Baru kita kasihkan lebih besar sama dengan 75. Baru kita kurung. Setelah itu kita enter. Nah, di sini ada 2 ya. Laki-laki dengan kriteria lulus, jadi tetap ya ada Yuda dan juga Andre. Coba kita ganti nilainya ya di sini. Coba kalau Yosi itu kita ganti nilainya jadi 910 seperti ini ya, dia akan lulus. Oke, dia sudah berubah ya di sini, jadi dia otomatis. Nah, Sobat Excel, itu tadi pertemuan singkat kita pada hari ini tentang rumus dari COUNTIF dan COUNTIF yang berakhiran dengan S. Jadi di sini kalau Sobat Excel ingin ada 5 atau 10 kriteria itu juga bisa, silahkan kasih titik koma untuk ring dan juga kriterianya. Jadi Sobat Excel bisa beradaptasi sesuai dengan jumlah kriteria yang dibutuhkan. Oke, kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa kalau suka dengan video ini, like dan share videonya. Dan jangan lupa berlangganan dan subscribe channelnya bagi Sobat Excel yang baru menemukan channel Bengkel Excel. Oke, semoga ilmu pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.